Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Saiful Rizal Ishak dengan NIM 23121039 STIB semester 2. Saya akan mempresentasikan tugas UAS oleh dosen pengampu Abdul Makin, Prodi STIB. Memori dan permasalahannya. Pertama, pengantar memori. Definisi memori. Memori dalam konteks komputer adalah perangkat keras yang digunakan untuk menyimpan data sementara atau permanen. Jenis-jenis memori. RAM, Random Access Memory, memori sementara yang digunakan oleh komputer untuk menyimpan data yang sedang diakses. Yang ketiga, ROM, Read Only Memory, memori permanen yang menyimpan data yang tidak berubah-ubah. Keempat, cache, memori kecil yang sangat cepat untuk menyimpan data yang sering diakses. Storage, penyimpanan seperti HDD atau SSD untuk penyimpanan data jangka panjang. Selanjutnya, fungsi dan pentingnya memori. Fungsi utama memori menyimpan instruksi dan data yang sedang digunakan oleh CPU, memungkinkan akses cepat terhadap data yang diperlukan untuk menjalankan aplikasi. Kedua, pentingnya memori. Kinerja sistem sangat tergantung pada kecepatan dan kapasitas memori. Memori yang cukup membantu dalam multitasking dan menjalankan aplikasi berat. Selanjutnya, permasalahan memori. Pertama, fragmentasi, yaitu terjadi ketika ruang memori terbagi-bagi sehingga tidak dapat digunakan secara optimal atau kebocoran memori. Kedua, memory leak, terjadi ketika aplikasi tidak melepaskan memori yang tidak lagi digunakan, menyebabkan konsumsi memori yang berlebihan. Yang ketiga, tracing, yaitu kondisi di mana sistem menghabiskan lebih banyak waktu untuk mengelola memori daripada menjalankan aplikasi akibat kekurangan memori. Yang terakhir, overclocking, yaitu mengubah kecepatan memori untuk meningkatkan kinerja yang dapat menyebabkan ketidakstabilan atau kerusakan. Untuk solusi mengatasi permasalahan memori. Pertama, optimasi penggunaan memori. Menggunakan manajemen memori yang efisien pada perangkat lunak. Yang kedua, upgrade memori. Menambahkan RAM untuk meningkatkan kapasitas memori. Pembersihan. Ketiga, berkala. Menggunakan alat pembersih sistem untuk membebaskan memori yang tidak terpakai. Yang keempat, sistem, yaitu menggunakan alat monitoring untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah memori. Dari kesimpulan yang tadi, yaitu memori adalah komponen penting dalam komputer yang berfungsi menyimpan data sementara dan permanen. Kedua, masalah memori seperti fragmentasi, kebocoran memori, dan tracing dapat mengurangi kinerja sistem. Yang terakhir, solusi seperti optimasi, upgrade, pembersihan, dan pemantauan dapat membantu mengatasi masalah memori. Untuk soal yang kedua, input device, output device, I atau O device, dan storage device. Input device merupakan perangkat keras yang digunakan untuk memasukkan data atau perintah ke dalam komputer. Contoh dan fungsinya yaitu keyboard, memasukkan teks dan perintah. Mouse, yaitu menggerakkan kursor dan memilih item di layar. Yang kedua, scanner, mengonversi dokumen fisik menjadi format digital.
Yang ketiga, mikrofon, yaitu merekam suara atau memberi perintah suara. Yang keempat, webcam, yaitu mengambil gambar dan video untuk komunikasi video. Untuk output device, yaitu perangkat keras yang digunakan untuk menampilkan atau mengeluarkan data dari komputer. Contoh dan fungsinya yaitu monitor, merupakan menampilkan gambar dan teks, printer, mencetak dokumen dan gambar, speaker, mengeluarkan suara dan audio, proyektor, menampilkan gambar atau video di layar besar, headphone, mengeluarkan suara secara pribadi untuk pendengar. Yang ketiga, I/O device, yaitu perangkat keras yang dapat berfungsi sebagai perangkat input maupun output. Contoh dan fungsinya yaitu screen menampilkan informasi dan menerima input sentuhan. Network interface card, yaitu mengirim dan menerima data jaringan. Yang ketiga, external hard drive, menyimpan data output dan memungkinkan akses data input. USB flash drive, menyimpan dan mentransfer data. Multifungsional printer, yaitu mencetak, memindai, dan mengirim file. Storage device, yaitu perangkat keras yang digunakan untuk menyimpan data secara permanen atau sementara. Contoh dan fungsinya yaitu HDD, menyimpan data dalam kapasitas besar, SSD, menyimpan data dengan akses lebih cepat, USB flash drive, menyimpan dan memindahkan data dengan mudah. Memory card, menyimpan data pada perangkat portable seperti kamera dan smartphone. Optical disk, menyimpan data dan untuk memultimedia atau cadangan data. Kesimpulannya yaitu input drive digunakan untuk memasukkan data ke komputer. Output drive digunakan untuk menampilkan atau mengeluarkan data dari komputer. I/O drive dapat berfungsi sebagai perangkat input maupun output. Storage drive digunakan untuk menyimpan data secara permanen atau sementara. Prosesor, instruktur, dan organisasi komputer. Untuk pengantar prosesor. Prosesor yaitu prosesor atau Control Processing Unit CPU adalah otak dari komputer yang dilakukan perhitungan, menjalankan instruksi, dan mengelola tugas-tugas sistem. Fungsi utamanya yaitu menjalankan instruksi dari perangkat lunak, melakukan perhitungan aritmatika dan logika, mengelola operasi input atau output. Jenis-jenis prosesor. Pertama, Intel Core 1, Intel Core 3, cocok untuk tugas sehari-hari dan penggunaan ringan. 2. Intel Core i5 menawarkan keseimbangan antara kinerja dan harga, cocok untuk penggunaan sehari-hari dan gaming ringan. Intel Core i7 kinerja tinggi untuk tugas berat seperti gaming, editing video, dan multitasking. Jenis-jenis prosesor 2. Prosesor AMD. AMD Ryzen 3 kinerja baik untuk penggunaan sehari-hari dan budget gaming. 2. AMD Ryzen 5 pilihan yang bagus untuk menengah dengan kebutuhan gaming dan produktivitas. AMD Ryzen 7 dikenal dengan kinerja tinggi untuk tugas berat seperti
rendering, dan gaming intensif. Prosesor terbaik saat ini yaitu 1. Pilihan prosesor terbaik jatuh pada AMD Ryzen 9 5950X. Alasannya yaitu kinerja multi-threading, memiliki 16 core dan 32 thread, ideal untuk multitasking dan tugas berat seperti rendering video dan gaming. Kesimpulannya yaitu prosesor adalah komponen utama yang menentukan kinerja komputer. Ada berbagai jenis prosesor dari Intel dan AMD yang sesuai dengan kebutuhan yang berbeda. AMD Ryzen 9 5950X dianggap sebagai prosesor terbaik saat ini karena kinerja tinggi dan efisiensi energi. Selanjutnya, bus. Bus adalah jalur komunikasi yang menghubungkan berbagai komponen dalam komputer seperti CPU, memori, dan perangkat input atau output. Fungsinya yaitu mengirim data antara komponen-komponen komputer, memungkinkan berbagai perangkat untuk berkomunikasi satu sama lain, mengatur aliran data dalam sistem komputer. Jenis-jenis bus. Data bus nomor 1. Mengangkut data antara CPU dan komponen lainnya. Lembar data bus misalnya 32 bit atau 64 bit, menentukan jumlah data yang bisa ditransfer sekaligus. 2. Address bus mengirim alamat memori di mana data harus dikirim atau diambil. Lebar address bus menentukan kapasitas memori yang bisa diakses CPU. 3. Control bus membawa sinyal kontrol dan timing untuk mengelola operasi data, dan address bus mengatur sinyal seperti pembacaan atau penulisan dan interrupt. Arsitektur bus. Single bus arsitektur menggunakan satu bus utama untuk menghubungkan semua komponen. Keuntungan sederhana dan murah. Kekurangan kinerja dapat menjadi lambat karena banyak perangkat berbagi bus yang sama. Multiplet bus arsitektur memiliki beberapa bus untuk mengurangi keuntungan kinerja lebih tinggi karena pemisahan jalur komunikasi. Kekurangan lebih kompleks dan mahal untuk diimplementasikan. Teknologi bus modern. 1. PCLI, bus serial yang digunakan untuk menghubungkan komponen berkecepatan tinggi seperti kartu grafis dan SSD. Kesimpulannya yaitu bus adalah komponen krusial dalam arsitektur komputer yang menghubungkan berbagai komponen dan memungkinkan komunikasi data. Ada berbagai jenis bus seperti data bus, address bus, dan control bus dengan peran spesifik. Arsitektur bus dapat berupa single bus atau multiplane bus, masing-masing dengan kelebihan dan kekurangan. Teknologi bus modern seperti VGLI, USB, dan SATA memainkan peran penting dalam kinerja dan fleksibilitas sistem komputer. Spesifikasi komputer terbaru. Penyimpanan dan memori terbaru. Penyimpanan Samsung 990 Pro NVMe SSD, kapasitas hingga 2 TB, kecepatan baca 7,450 MB per second,
kecepatan tulis 6,900 MB per second. Keunggulan, kecepatan transfer data sangat tinggi, ideal untuk aplikasi yang membutuhkan akses data cepat seperti gaming dan editing video. Memory core size Penguation DDR5, kapasitas hingga 64 GB, kecepatan 5200 MHz, keunggulan performa tinggi dengan stabilitas dan efisiensi daya yang lebih baik dibanding DDR4. Cukup sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.